Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya kashifal mushkilat wa ya alimal khafiyat ikshifil hujub an wujuhil ma'ani hatta atali ala haqiqatil masaili wa qazni anil khatai wa zalali anta muwaffiqun li amrin wa anta alamul ghuyub. Allahumma min indika madarin wa ilaika mu'tamarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni qad sawdatu amalam tanima qaratu aw ma sami'tu bi marratin hatta taj'alani habitan dari yakula anjari qalbi wa tubimani liyam fardil hajati wa tunsin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijat wa sirri sarifi sa'il asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabil karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, al insanu sirri wa ana sirruhu, yang artinya insan itu ada rahasiaku dan akulah menjadikan rahasianya. Yang namanya insan ini ada dua bahasa, ada dua arti. Yang pertama arti secara syariat, yang kedua arti secara hakikat. Jadi yang namanya insan secara syariat itu adalah batang tubuh, sedangkan insan menurut secara hakikat itu adalah rohani. Nah, jadi secara syariat yang namanya insan awak atau batang tubuh. Kalau secara hakikat yaitu rohani. Kita ambil kesimpulan, ambil kepada hakikat, yang namanya insan itu adalah rohani. Nah, jadi roh ini rahasia Allah. Maksudnya tempat terjadinya Allah, tempat nampaknya Allah. Jadi Allah bernampak, bernyatak. Zat laisa ini, zat laisa bernampak kepada roh yang bernama Muhammad. Lain Nabi Muhammad. Ini membicarakan masalah roh yang bernama Muhammad. Karena Allah Ta'ala itu zat bersifat kepada roh, namanya Muhammad. Jadi dua namanya tapi satu wujudnya di dalam satu rahasia. Roh sifatnya Allah, roh kanyatannya Allah. Di dalam rahasia roh itu rahasia jati diri Allah Ta'ala, masuk kepada insan manusia, masuk kepada Adam batang tubuh. Nah, lalu pangaran manusia, rohnya masuk kepada batang tubuh pangaran manusia. Jadi jakanya roh kada masuk kepada batang tubuh, lain manusia ngarannya mayat. Nah, lain. Karena roh yang hidup masuk kepada batang tubuh bangaran manusia. Jikalau roh tidak masuk kepada batang tubuh, lah mayat namanya. Nah, jadi mayat bilanya kada termasuk roh. Karena diumpamakan maha suci daripada misal, nah kayak manis itu najatnya, sifatnya gula halus-halus. Zatnya manis, sifatnya gula. Zatnya manis, sifatnya gula. Dua hal nama tapi satu wujud. Kamananya masuk ya, masuk kepada banyu nambah kasumba, setrop sirup namanya. Masuk kepada teh, banyu teh. Masuk kepada susu, susu. Masuk kepada kopi, kopi. Kada mau susu itu menyambat orang gula atau manis, kada mau. Kopi itu orang menyambat gula atau manis, kada mau. Setrop itu orang kada mau menyambat itu gula atau manis, kada mau. Pasti, oh ini namanya banyu teh,
Oh ini namanya banyu sirup. Oh ini namanya banyu susu. Seandainya terbanyu teh itu kadang gulanya ngarannya teh lapas karena kadang bergula. Nah sama roh manusia, roh Allah Ta'ala. Nah roh Allah Ta'ala ini kan artinya ngarannya tuh Muhammadnya bersifat. Di dalam rahasia roh itu terkandung rasa jati Allah Ta'ala. Kan dua nama tapi satu wujud. Ditawing di dinding Allah dan Muhammad, di menara Allah dan Muhammad, di masjid-masjid dilanggar Allah dan Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad roh haji sedikit masuk kepada manusia nambangaran Adul, nambangaran Wahid, nambangaran Rahman, nambangaran Udin, nambangaran Anang. Nah, kada mau orang menyambar itu adalah Muhammad, kada mau menyambar itu Allah Ta'ala, kada mau. Kada mau itu orang menyebut itu roh, kada mau. Karena sudah bernampak kepada insan jasmani tadi. Nah, jadi di sini al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan apa rahasianya. Makanya bila turun fokus ke sini, jangan pikiran ke lain dulu. Nyaman pula paham. Saya tinggal dulu, terjun ke hakikat. Bila nyepin duduk di majelis syariat, tinggal hakikat, masukkan ke syariat. Nah, rugi ya, karena penjelasan ulun ini ampun maaf, jangan ibarat itu habis-habisan. Kitanya aja lagi ibaratnya buat rambutan tuna, mengguguri apa yang kita bawa. Ibaratnya mau kita ke kebun aja, membawa kampil kada rugi. Itu penjelasan kan nyaman dicerna supaya tahu siapa yang bernama Allah, siapa yang bernama Muhammad. Nama Allah itu nama Jat rahasia, Jat Laisa. Nah, Jat Laisa tampak kepada roh. Lalu Jat Laisa ini kada tak kisah lagi, lalu tak kisah roh. Roh ini nambangaran Muhammad. Allah Ta'alanya bang mana? Di dalam rahasia roh tadi. Nah, lalu ngarannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk ke batang tubuh ulun. Kadang mau orang menyambat itu Allah Ta'ala, itu la ilaha itu Muhammad kada mau, pasti ngarun karena bersifat ke sini. Nah sama nang gula tadi, nang manis lawan gula tadi. Masuk ke susu namanya. Masuk ke kasumba, nang banyu bakasumba. Setelah pala. Nah, masuk ke banyu teh kadang mau orang menyambat itu gula kada mau. Kada mau menyambat itu susu itu gula kada mau. Ini bersifat putih. Ini bersifat hiram, kopi manis. Jangannya artinya banyu teh aja kada ada gulanya, lalu teh lapas. Sama manusia ini tadi. Kada ada ruhnya, kada kau dikatakan manusia. Mun kada ada ruhnya, kau dikatakan mayit. Karena ruh masuk wana waktu pehemin ruh Adam, masuk ke badannya Adam, lalu manusia bangaran si anu. Nah, ini rahasia nang diri itu. Karena kan roh ini adalah urusannya Allah. Roh itu kenyataan Allah. Roh itu dasar Allah. Jadi roh ini urusan Allah Ta'ala. Bukan kayak ini memaham. Kalau saja kita jar memahami masalah roh itu urusan Allah Ta'ala. Kalau buri jar mengetahui masalah roh itu urusan Allah Ta'ala. Maksudnya bukan kayak itu. Nah kayak ini maksudnya. Maksudnya masalah roh itu tuh urusan Tuhan, lain urusan ikan. Nang melihat itu bukan urusan mata, itu urusan roh, itu maksudnya. Ujar Tuhan, urusan roh itu urusan aku. Nang berkelakuan itu roh itu aku. Nang turun naik napas ini adalah perbuatan daripada roh. Roh itulah diriku, ujar Allah. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ujar Tuhan, ya Muhammad, bila ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh, masalah roh, mengenai roh, padahal kan itu sifatku, itu kelakuanku, itu kenyataan aku. Allah Ta'ala bernyata kepada roh, lalu ngaranya sifat. Si manis bernyata kepada gula bersifatnya. Nah, jadi gula lawan manis dua nama tapi satu wujud. Allah Ta'ala dan Muhammad dua nama tapi satu wujud. Allah Ta'ala itu nama Jat, sedangkan
roh itu bangaran Muhammadnya bersifat. Lalu meluncurlah roh kepada batang tubuh Adam. Lalu Adam mengarannya, kada mau menyembah Allah Ta'ala, kada mau menyembah Muhammad. Ya, anak ulang darikan kisahnya, kada mau menyembah itu gula, itu manis. Tapi kan apa yang tampak, bilanya putih berarti susu, apabila kuning berarti limus, apabila hilang berarti kopi, apabila habang berarti itu setor atau sirup. Padahal di dalam rahasia sirup manis, di dalam rahasia susu manis, di dalam rahasia kopi manis, di dalam rahasia diri manusia itu siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad wujud Allah. La ilaha illallah Muhammad asma Allah. La ilaha illallah Muhammad sifatullah. La ilaha illallah Muhammad kelakuan Allah fi'il. Ya kasih ini Muhammad. Lalu sempurnakan pulang. Allah ruhun Muhammadun jasadun. Allah itu rohnya, Muhammad itu jasadnya. Muhammad itu jasadnya, Allah tata rohnya. Makanya yang turun naik ini gawian roh, berarti gawian roh, gawian Allah Ta'ala. Itulah nang gawian Allah Ta'ala itu nang kada guring. Itulah Allah Ta'ala nang kada makan. Ini makanlah. Coba kita anak menyuap nasi, maulah kasih ini. Nah, ada mau. Allah Ta'ala tidak tidur, nih pandang kada tidur nah. Manusia bisa tidur, Allah Ta'ala tidak bisa tidur, tidak bisa tidur nah. Kada boleh. Ini kira membangun akan. Nah, ini kira nang artinya marabahakan pulang. Siapa nih ini? Allah. Kan jadi nampak Laisa tadi nampaknya kepada batang tubuh, nampaknya kepada sifat. Nah, sama manis tadi kemana nampaknya kepada gula, masin tadi kemana nampaknya kepada uyah, pahit kemana nampaknya kepada obat. Lihat obat itu kan bentuk sifatnya bermacam-macam. Ada nang bulat, nang segi 4, nang lunjong, nang gipir, nang segi 3 ada, nang segi 5 ada. Itu bentuk dan sifat, tapi jatnya semua pahit. Sama nah bentuknya kayak ini bentuknya, itu sifat namanya. Tetapi jatnya itu satu. Nah, siapa di dalam diri sifat? Roh. Roh tadi pangaran pulang dikurungi Muhammad. Nah, mana Allah Ta'alanya di dalam rahasia roh itu adalah Ta'ala. Makanya tadi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia aku dan aku menjadikan rahasianya. Siapa rahasia Allah Ta'ala? Roh. Insan itu roh, itu Muhammad. Nah, makanya insan kamil namanya roh kepada kita. Tapi kalau kepada baginda Rasulullah namanya insan kamil mukamil. Sama nah, lampu yang dipilihin berapa juta watt, ya? Nah, awal dari kita kan sampai 1 juta watt. Umpamanya di rumah ini cuma 1.200, di sebelah rumah 900, di sebelah rumah 450. Nah, sama lawan kita tadi, roh tadi insan kamil tidak bisa dipadahkan insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil itu cuma insan roh baginda Rasul. Kalau kita cuma insan kamil bagi yang ma'rifat. Kalau bagi orang yang tidak mengenal kepada hakikat diri Allah Ta'ala, tidak bisa dikatakan insan kamil, insan yang biasa. Nah, kiranya karena roh ini Muhammad, kanalnya berarti insan kamil, insan yang sempurna. Sempurna kalau Muhammad. Lihat kedudukan Muhammad kayak apa, melaksanakan hukum syariat digawinya. Jangan cuma artinya amal, ilmunya kan ada. Jangan cuma ilmu, amalnya kan ada. Al ilmu bi ghairi amal janbun kabir, wal amal bi ghairi ilmi dalal syarif. Orang yang beramal tapi ilmunya kan ada, ilmu ketuhanan kan ada, ilmu ma'rifat kan ada, dia cuma beramal. Ilmu ma'rifat kan ada, maka sesat. Ya, kan ada apa-apanya kosong. Sedangkan orang yang hatinya berilmu tapi kada diamalkannya, syariat kada dipakainya, maka orang itu kufur jindik. Kufur jindik itu artinya penyelewengan di dalam agama.
Biarkan tapi banyak beramal tapi dia marifat, daripada dia banyak beramal tapi kosong dia marifat kerja. Karena Ibnu Athaillah jangan salah. Ijabah halaka bijatan minat ta'aruf ala tubalu ma'aka wa in kulli amalika. Tidak mengapa bagi kamu walaupun amal-amal kamu sedikit, tapi kamu setitik barang tahu tentang marifat kepada Allah, daripada kamu banyak beramal tapi kamu setitik pun gak ada tahu tentang Tuhan. Nah, karena orang yang beramal ini menyembahkan, menyuguhkan kepada Allah orang beramal. Sedang orang yang marifat itu pemberian Allah Ta'ala kepada manusia. Nah ini sebaliknya lah. Ini umpamanya ulun beramal, ini ya Allah ini amal ulun, seolah-olah kita menjulung kepada Tuhan. Kalau orang marifat, Tuhan yang menjulung, tak mana hebatnya? Jelas hebat Tuhan yang menjulung. Amun kita menjulung amal, sedangkan kita kada bisa apa-apa. Kita beramal lillahi ta'ala, kita berzikir lillahi ta'ala, kita membaca salawat lillahi ta'ala. Maksud lillahi ta'ala karena Allah. Nah contoh, ulun menukar kendaraan karena pian, berarti pian menukar kendaraan. Ulun umpamanya ibaratnya itu kawa menukar mobil karena pian, berarti duit pian. Ulun beramal ibadah karena Allah, berarti dia serah Allah yang beramal. Ulun salat lillahi ta'ala karena Allah, berarti yang salat siapa? Allah. Ulun yang berzikir lillahi ta'ala karena Allah, berarti Allah yang berzikir. Mana aja dalilnya? Aqimis salat ta'li zikri, dirikan yang salat, diri yang salat untuk mengingat aku, bukan kamu yang salat. Apabila kamu yang salat, bilanya mereka yang salat, ya dalam surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka. Nah, celaka bagi mereka yang salat, karena satu lalai itu kan lupa. Berarti lupa tuh kada tahu, kada pinandu, kada ingat lawan diri Allah. Lalu hasil jawaban yang salat itu siapa? Aqimis salat ta'li dzikri, dirikan yang salat. Kan salat itu diri yang salat untuk mengingat aku ya Tuhan. Nah ingatnya aku, bukan ikam. Dari salat tuh, dari zikir rancak ulun mengamukakan. Dari zikir itu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah abdal yang paling utama, yang paling bujur, yang bujur berzikir itu zikrullah. Nah zikir Allah Ta'ala. Fa'lam annahu, kataku fa'lam annahu. Nah fa'lam itu kan yang lahir itu kataku. Makanya ulun bila bertawasul sebelum berzikir itu la ilaha illallah yahu sirullah, la ilaha illallah yahu nurullah, la ilaha illallah yahu wujud Allah, la ilaha illallah yahu hakikat Muhammadur Rasulullah. Anta babullah, ya Rasulullah, engkau pintu bab masuk menuju hadirat Allah. Maulah kita mengenal Allah tanpa Muhammad, kada mau. Sama maulah kita lampu nang di rumah ini tadi nah, ya langsung karya makanan, kada mau melalui PLN. Makanya anta babullah, engkau bab pintu masuk ya Muhammad menuju ke hadirat Allah. La ilaha illallah yahu sirullah, ini aku ni rahasia Allah. Yahu nurullah, aku cahayanya Allah. Yahu wujud Allah, aku ni wujud Allah Ta'ala. Yahu hakikat Muhammad Rasulullah. Yahu ni aku nang sebenar-benarnya ni, nang hakikat nang sebenarnya itu Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammadur Rasulullah, kalau bahasa fikih yang namanya Rasulullah ini bahasa fikih itu ada pasar Allah, kasar mainnya. Kalau bahasa tauhid yang namanya Rasulullah itu utusan Allah, tak baik sedikit. Kalau Rasulullah bahasa tasawuf yang namanya Rasulullah itu ganti Allah Ta'ala. Nah, ganti Allah Ta'ala, roh itu gantinya Allah Ta'ala. Jadi roh kalau mikir lah, nih kemuntong orang namanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gantinya Allah Ta'ala ya Muhammad. Nah Muhammad sifatnya Allah, khanyatannya Allah, dasar Allah Ta'ala. Kadang sabuku lagi, sabuku itu artinya baik.
Ada yang saboko kada baik. Nah, yang dua, saboko yang baik dan saboko yang kada baik. Saboko yang kada baik ini kayak ini, nang halal, nang haram disamakan kada mau. Nah itu saboko yang kada baik. Amun saboko nang baik ini nak kayak nyiur tuh saboko tuh ya sebiji. Amun nyiur sapanggal maulah kekal pasti buruk. Nah, itu nah saboko ini dikira apa? Nah saboko ini kan lengkap. Ada kerungkung nyiurnya, ada nyiurnya, ada santannya, ada minyaknya. 4 saboko. Saboko itu sabigi. Ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya, ada marifatnya. Mana pada diri kita itu pada nyiur sebiji. Kalau pada kita, nih jasmani ini nah, kerungkung nyiur, nah kerungkung nyiur jasmani. Sedangkan hati itu nyiurnya, sedangkan roh itu santannya, sedangkan rahasia diri Allah Ta'ala Nur Muhammad itu minyaknya. Nah ya di sini nah, ini sebiji nyiur nah tanam mana akan tumbuh kada buruk. Nyiur sapanggal buruk, itu nyiur coba tanam batang tubuh kita mulai ujung rambut sampai ke ujung betis. Inya kada bisa, jasmaninya kada bisa, hatinya kada bisa, rohaninya kada bisa, Nur Muhammadnya kada bisa. Buat ke bawah tanah hidup. Ya nang kada buruk, ya nang kada hancur, ya nang lenyap hilang tiada rupa, lenyap tiada berbangkai. Kalau mati orang syariat, hancur lebur, tulangnya berserakan. Kalau matinya orang tarikat, kurus dan kering. Kalau matinya orang hakikat, masih gemuk, lama. Kalau matinya orang ma'rifat, hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Kenapa? Karena min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Masalah kada ada, berdasarkan ada kita, memang hakikatnya ada. Lalu diadakan adanya Allah. Lalu ditiadakan kembali, asal kada menjadi ada, lalu ditiadakan. Sekarang yang ada siapa? Lalu la ilaha illallah, lalu la mawjuda bihaqi illallah. Tidak ada yang mawjud, hanya wujud Allah. Tidak ada yang ada, hanya adanya Allah. Lalu kita panah bila kepada baka bila. Kita panah kepada Allah, lalu baka kepada Allah. Allah Ta'ala membawa kita, bukan kita membawa Allah Ta'ala. Dan hidup membawa mati. Yang diangkatnya si mati ini tadi, lalu seorang hidup. Padahal kan hidup. Makanya awak kita ini tadi tidak bisa dikatakan manusia, amun roh baru masuk awak. Nah, roh masuk awak lalu ngarannya manusia. Apabila roh kali lagi masuk awak, bukan manusia lagi namanya, tapi mayit. Nah itu sama ujian ulun tadi kan tuh contohnya itu paling mudah sudah. Jat laisa Allah Ta'ala itu bersifat kepada roh, bersifat kepada Muhammad. Satu ya. Nah, makanya itu nang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi peribahasanya itu kita tidak menyembah Allah Ta'ala, tidak minta sembah. Salah. Kenapa Allah Ta'ala kada minta sembah? Ini dalilnya. Nanti kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Apa garang artinya? Karena asyhadu itu kalau aku naik saksi tidak ada Tuhan yang patut disembah, itu tuh aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah. Ya, jangan menyembah Tuhan. Syirik kita menyembah Tuhan. Nah, buat apa menyembah? Makanya man abdal ismau nal mana bahwa kafirun. Barang siapa sembah yang menyembah Tuhan, kafir dan yakin. Nah, itu mengata 2 kalimat syahadat itu maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahasa Banjarnya, aku bersaksi, aku naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah. Nah, jadi tidak ada Tuhan yang disembah, hanya kita mengata lalu kita menyembah Tuhan. Nah, syirik. Jadi Tuhan tidak disembah. Kayak apa hukumnya? Hukumnya itu kayak ini, al-abidu wal ma'budu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu satu wujud di dalam satu rahasia antara Allah dan Muhammad ini tadi. Nah, masuk awak, lalu awak ini disuruh menyatakan, nah ya Allahu Akbar,
pun kada ada tangan pulang kayak kan menyatakan nang roh ni tadi. Nah itu tuh fungsinya berkaitan dengan rahim. Jadi pulang nangan si gula si manis ini tadi masuknya kalau masuk kepada banyu nang abang sirup. Jadi si sirup ini tadi ujar sirup aku manis. Ujar kita ini aku ini kenyataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini nang diudak dulu. Salat nomor 2, puasa nomor 3, zakat nomor 4, haji nomor 5. Syahadat dulu ruhus Allah Ta'ala Rasulullah mengajarkan ilmu syahadat diutamakan 13 tahun. Bukan dibaca, tapi dipelajari. Sudah karena lawan diri yang hidup, maka kita kada lagi mengenali diri kita. Kenapa? Karena diri kita ada. Jadi zahir dan batin siapa? Nah, wa zahiru rabbi wal batin abdi. Zahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Nah ini yang tadi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah menjadikan rahasianya. Berarti insan kita ambil secara syariat batang tubuh, secara hakikat adalah rohani. Jadi kita ambil secara hakikat bahwa insan itu adalah roh. Kan berarti roh itu Muhammad. Nah, jadi bila nyata roh itu Muhammad, berarti kita bergelar insan kamil, insan yang sempurna. Nah, insan yang sempurna kayak bapak makaiannya, maulah kada salat, nah, maulah kada puasa, maulah kada berzakat, maulah kada naik haji. Nah, jadi itu yang namanya insan sempurna. Lalu ngarnya insan yang kamil. Lalu bila orang juhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, insan yang sempurna. Nah, lalu dia menggawi. Dan bila kada menggawi, karena awal dikatakan insan yang sempurna. Karena insan sempurna ini tadi orang yang kenal dengan diri Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad insan kamil mukammil. Nah jadi ini pembarangnya syahadat, 2 kalimat syahadat. Kan malam Kamis tadi kan membicarakan masalah 2 kalimat syahadat ini, Bang. 2 kalimat 1 bukti, 2 kalimat 1 saksi. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kalimat, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kalimat, 1 bukti. Ini Bang buktinya. Ini Bang buktinya. Jangan cap dan ragu lagi di sini, Bang. Masing-masing angkat tangan. Inilah kenyataan Allah dan Muhammad.